Shalom adik-adik. Shalom. Nah adik-adik, kita siap-siap untuk ibadah sekolah minggu ya. Nggak lari-lari lagi, nggak main-main, nggak pukul-pukul ya Kakak Viola ya. Nah sekarang duduk yang manis, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang siap menyembah memuji Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah, kita akan berdoa ya. Tutup matanya, tangannya ditaruh di dada. Kita akan berdoa sungguh-sungguh supaya hadirat Tuhan ada di tempat ini dan di rumah-rumah. Supaya Roh Kudus tolong adik-adik mengerti firman Tuhan, terus memuji, nyanyi untuk Tuhan. Siapa yang mau? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah sekarang kita berdoa ya. Kakak Viola yang pimpin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami undang hadirat-Mu di rumah-rumah dan maupun di tempat ini, agar bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan baik. Juga berkati kakak-kakak yang ingin memimpin ibadah hari ini, berkati agar bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Sekarang bangkit berdiri. Tepuk tangan dulu. Pinggulnya digoyang-goyang, kakinya digoyang-goyang, tangannya digoyang-goyang. Ayo kita memuji Tuhan. Ikuti ya lagunya ya. Tepuk tangan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Masih coba lihat, masih ingat adik-adik? Kita ulang lagi ya, supaya adik-adik lebih apa lagi? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekarang kita mulai dari berbuah yang kecil ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah lebih besar. Berbuah, 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 berbuah lebih besar. Berbuah, 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 berbuah lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Oh, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau adik-adik baca firman Tuhan, buahnya dari yang kecil makin besar, makin besar, makin besar, dan sangat besar. Artinya adik-adik benar-benar mengerti akan firman Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan ya. Ayo Kakak Abel, sambil gerakan kaki-kaki kita, tangan kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirahkan dengan suka cita.
prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Teman-teman, mari buka Alkitab Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan baju ungu akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penranjian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat teguh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyembah Tuhan. Duduk yang manis, jangan main-main lagi ya. Ayo kita sungguh-sungguh, kita akan dengar firman Tuhan supaya Roh Kudus tolong adik-adik mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya, sekarang kita akan menyembah Tuhan ya. Duduk yang manis. Adik-adik boleh baca kata-katanya, latihan lagunya ya. Dulu udah pernah ya Kakak Viola ya, kita ajar lagu ini ya waktu kita sekolah minggu. Mungkin adik-adik lupa. Nah, sekarang kita belajar lagi ya. Ayo. Ya Rabbi syikira batakara. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Kita ulang ya adik-adik dari awal ya. Katakan betapa adik-adik cinta sama Tuhan Yesus. How I love you Lord, I love you Lord,
Aku cinta Yesus. Haleluya. Katakan panggil Yesus adik-adik. Panggil Yesus adik-adik. Jesus. Jesus. You are the one I know. Katakan cintamu adik-adik. Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik. Shalom, shalom mama papa juga. Wow, Kak Epi lihat mukanya semuanya semangat ya. Tadi Kak Epi lihat lompat, angkat tangan, semangat banget untuk memuji Tuhan ya. Tadi dipimpin sama siapa? Kak Ita sama Kakak Piola. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik harus duduk yang manis. Yo, lipat tangannya semuanya. Semuanya tunduk kepalanya ya, matanya ditutup. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami boleh bersuka cita untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin kami, Roh Kudus Tuhan memberikan hikmat dan pengertian bagi setiap kami. Untuk kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Biar kami bisa fokus, konsentrasi dan hati kami menjadi hati yang baik untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang telah berdoa katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini Kak Epi mau cerita tentang siapa ya kira-kira ya? Tentang siapa? Ada 2 anak. Ini kakak adik loh, siapa di sini yang punya adik? Tunjuk tangan. Punya abang? Tunjuk tangan juga ya. Tapi kita awali dulu dengan membaca firman dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Oh iya Kak Evi lupa, semuanya udah siapin Alkitab kan? Sudah pastinya ya. Nah untuk itu dibuka Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Boleh dibaca ya. Harus dibaca ya. Jangan malas baca firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Epi mau tanya nih. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan siapa namanya? Ayo siapa namanya? Kalau yang laki-laki siapa namanya? Adam. Terus yang perempuan siapa namanya? Hawa. Jadi Tuhan menciptakan manusia pertama di mana? Di Taman Eden. Nah, di sana mereka begitu bahagia, mereka begitu sukacita karena Tuhan memberi kuasa bagi mereka untuk apa? Mengelola semua yang ada di Taman Eden, memelihara, memberikan nama-nama binatang. Tetapi ada satu
yang menjadi larangan Tuhan buat mereka. Kira-kira mereka taat enggak sih adik-adik atas perintah Tuhan? Enggak, itulah kelemahannya Adam dan Hawa. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan untuk apa? Untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, akibat kesalahan mereka, akibat dosa bapak Adam dan Hawa, akhirnya mereka mendapat hukuman. Masih ingat kan adik-adik hukumannya apa? Mereka akhirnya diusir dari Taman Eden. Nah, setelah mereka diusir Taman Eden, akhirnya mereka tinggal di luar Taman Eden. Nah, ternyata Bapak Adam dan Hawa akhirnya memiliki 2 anak. Anak pertama namanya, coba ada yang tahu? Namanya siapa? Namanya Kain. Bukan baju ya adik-adik, kain. Kalau mama-mama bilang kain, bukan baju ya, tapi namanya Kain. Terus yang kedua namanya Habel ya, namanya Habel. Nah, Kain pekerjaannya sehari-hari menjadi seorang petani. Nah, sama ya Kak Epi juga waktu di kampung juga seorang petani. Nanam sayur, nanam singkong, nanam jagung, nanam padi. Makanya kita bisa makan nasi. Kalau nggak ada petani, gimana kita makan nasi coba? Kalau nggak ada petani, dari mana kita makan sayur? Nah, sementara Habel, dia pekerjanya menjadi gembala kambing domba. Dia menggembalakan kambing domba. Siapa pernah lihat kambing domba? Coba tunjuk tangan dulu. Mana senyumnya? Tunjuk tangan dulu. Iya, kambing domba. Nah, setelah beberapa lama, akhirnya hasil pertaniannya Kain kemudian berbuah. Buah-buahannya berbuah, sayurnya tumbuh dengan bagus. Nah, begitu juga dengan Habel. Ternaknya menjadi banyak, semakin banyak dan semakin banyak. Begitu juga pertaniannya Kain, sayur-sayurannya berhasil, buah-buahnya berhasil, semuanya bagus. Nah, ternyata mereka punya kebiasaan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sama kayak kita adik-adik, kalau kita ke gereja, kalau kita ibadah, kita memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan Kak Epi, kalau kita memberikan persembahan Tuhan, kita harus apa coba? Harus sungguh-sungguh, bukan cuma rutinitas, bukan karena keharusan aja. Harus kalau ke gereja itu harus memberikan persembahan, bukan karena paksaan, bukan karena supaya dilihat temannya, ih si Yola kalau kasih persembahan banyak. Ih, begitu juga dengan Yemima kalau kasih persembahannya banyak-banyak. Enggak boleh, enggak seperti itu ya adik-adik. Tapi yang Tuhan lihat hati kita. Jadi kita harus memberikan persembahan apa? Yang terbaik. Yang terbaik itu bukan karena jumlahnya yang banyak adik-adik ya. Bukan karena kita misalkan nih Yola memberi 100.000, kakak Piola kasih cuma 1.000. Bukan berarti persembahan Yola itu yang terbaik karena lebih banyak. Atau Piola karena sedikit jadi yang terbaik, bukan itu. Tapi kita akan lihat cerita ini ya. Nah, kemudian Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah, hasil pertaniannya. Dia memberikan pastinya yang buah yang terbaik juga adik-adik. Dia memberikannya. Dan Habel juga memberikan persembahan dari hasil ternaknya. Tadi apa? Ternaknya Habel apa? Kambing domba. Dia memberikan persembahan yang terbaik dari yang dombanya yang paling sulung, yang paling bagus. Dia mempersembahkan dengan segenap hati. Dia berikan lemak-lemaknya ya, mungkin
lemak yang terbaik lah ya adik-adik ya. Nah begitu juga dengan Kain. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata persembahan Kain tidak diterima sama Tuhan. Tuhan tidak menerima persembahannya. Oleh karena itu adik-adik, hati Kainnya menjadi kesel. Dia jadi panas, jadi marah, mukanya jadi cemberut. Coba cemberutnya gimana? Cilik banget ya adik-adik kalau cemberut. Apalagi dilihatnya juga persembahan Habel adiknya diterima sama Tuhan. Diterima sama Tuhan itu ada tandanya, ada api terus membakar persembahannya itu. Dia semakin kesal, semakin marah, dia cemburu, dia iri sama adiknya. Kok persembahanku gak diterima? Habel diterima. Dia marah, dia kesel. Adik-adik, sekarang Kak Epi mau tanya nih. Kalau kita tadi memberikan persembahan, bukan sekedar banyaknya, bukan sekedar jumlahnya, tetapi niat hati kita. Kenapa persembahan Habel diterima tetapi Kain tidak? Kenapa? Ternyata dilihat dari hatinya Habel, hatinya Kain. Habel memberikannya dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus, dengan segenap hatinya. Sementara Kain, kalau dia hatinya, sungguh-sungguh hatinya baik, dia gak mungkin marah. Dia gak mungkin kesal, dia gak mungkin iri. Dia pasti harus bertanya dong, kenapa ya gak diterima sama Tuhan. Dia harus introspeksi diri. Dia harus menyadari apa kesalahannya. Ya bisa jadi aja Kain cuma memberikan persembahan sekedar saja. Seperti yang Kak Epi bilang, setiap hari Minggu adik-adik yang penting kasih persembahan. Karena emang itu harus kewajiban. Tetapi beda dengan Habel, dia bukan sekedar kewajiban. Dia bukan sekedar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi dia mempersembahkan hatinya juga, hatinya baik, hatinya sungguh-sungguh. Jadi adik-adik, Kak Epi ingatkan ya, kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, bukan nilainya, bukan jumlahnya, bukan karena sekedar kewajiban, tetapi kita memberikan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita ya. Maka Tuhan juga akan menerimanya dengan penuh sukacita ya. Tuhan akan memberkati kita dengan sukacitanya. Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan bagi adik-adik, dan adik-adik juga harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ketika persembahannya gak diterima sama Tuhan, dia marah, kayaknya kecewa, kayaknya cemburu sama adiknya Habel. Kemudian Tuhan menegurnya. Kenapa mukamu menjadi muram? Kenapa hatimu menjadi panas? Kenapa kau jadi marah? Bukankah mukamu itu akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi adik-adik, kalau kita berbuat baik, muka kita akan berseri. Coba dulu senyumnya mana? Jadi kalau kita memberikan yang terbaik, terus kita berbuat baik, melakukan yang baik, menolong mama papa membersihkan rumah, turut sama mama. Kalau disuruh guru mengerjakan PR, dikerjain PR. Kalau disuruh temannya ada yang kesusahan, kita membantunya. Maka kita akan bersukacita, muka kita akan berseri. Nah, bukan seperti Kain. Hatinya panas, hatinya marah, mukanya muram ya. Nah, kalau kita kesal dan marah adik-adikku, maka dosa telah mengintip kita. Dosa telah mengintai kita. Kalau kita kesal,
misalkan sama adik, kita nggak cepat-cepat untuk supaya kita nggak marah, kita nggak berusaha untuk aku nggak mau marah sama adikku. Kita nggak cepat-cepat berbalik, maka kita akan melakukan kesalahan demi kesalahan lagi. Bisa jadi kita akan memukul adik kita. Bisa jadi kita jadi memukul kakak kita. Karena kita udah marah, udah cemburu. Sama seperti Kain ke Habel. Ketika dia marah, akhirnya dia mempunyai rencana yang tidak baik ke adiknya. Dia mengajak adiknya, siapa tadi nama adiknya? Dia mengajak adiknya Habel ke padang rumput maksudnya ya adik-adik ya. Terus apa yang terjadi adik-adik? Dia ambil kayu terus dipukulnya adiknya sampai jatuh, berdarah sampai mati. Makanya adik-adik, kalau kita ditegur sama mama dan papa, kalau kita ditegur sama guru kita, kalau kita ditegur sama orang yang lebih besar, kita nggak boleh marah, tapi kita harus menyadari kesalahan kita supaya kita tidak melakukan kesalahan demi kesalahan lagi seperti Kain. Dia udah ditegur sama Tuhan, tapi dia tidak nurut sama Tuhan. Hatinya malah tetap panas dan marah sama Habel. Dia nggak terima persembahannya Habel diterima sama Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menegur Kain. Di mana Habel adikmu? Coba apa jawab Kain? Aku tidak tahu. Apakah aku menjadi penjaga adikku? Aku nggak tahu. Apakah aku menjadi penjaga adikku? Mungkin juga mama papa begitu nanya. Yemimah, mana adikmu? Nggak tahu mama. Padahal mungkin kalian udah sembunyiin adiknya karena mama papanya lebih ngasih hadiah lebih banyak sama adiknya Janet. Atau misalkan Yola sama Kepi lebih banyak, akhirnya Kepinya dipukul Yola terus ditaruh di kamar. Seperti itu karena dosa kecemburuan kita sama adik kita, kecemburuan kita sama teman kita yang lebih pinter ya. Ini Tuhan telah menegur Kain tapi bukannya berubah menjadi baik tetapi tetap mengeraskan hatinya. Adik-adik, Kak Epi mau ingatkan gak boleh hati kita tetap keras, tapi kita harus memiliki hati yang baik, hati yang mau ditegur ya. Nah, akhirnya Tuhan bilang seperti ini. Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Karena apapun yang kita lakukan di bumi ini Tuhan lihat kita. Tuhan menyaksikan apapun yang kita lakukan. Ya adik-adik, mau yang baik, mau yang jahat, Tuhan memperhatikan kita. Kemudian akhirnya Tuhan menghukum Kain ya. Biasanya dia bertani itu hasilnya bagus. Akhirnya Tuhan mengutuk tanah yang dikerjakannya supaya tidak berhasil lagi seperti biasanya. Kemudian dia menjadi pengembara. Dia menjadi pengembara dan tidak maksudnya di sini ya, dia nggak boleh lagi tinggal di daerah di mana dia membunuh Habel. Akhirnya dimanapun dia berada, tanah yang dihasilkannya tidak menghasilkan seperti itu. Tapi itu luar biasanya Tuhan ya. Kain bilang seperti ini, kalau aku pergi dari sini pasti bangsa-bangsa lain juga akan membunuhku. Dia bilang seperti itu, tapi Tuhan bilang, tidak, aku akan memberikan tanda kepadamu supaya orang lain tidak akan bisa membunuhmu. Tuhan tetap melindungi Kain. Jadi adik-adikku, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti lihat, Tuhan pasti memperhatikan kita ya. Jadi goalnya firman hari ini, persembahan itu penting ya. Tapi
cara kita memberikan persembahan itu yang sangat perlu kita perhatikan. Memberikan persembahan kepada Tuhan bukan sekedar memberikan atau cuma kewajiban doang. Setiap ke gereja harus memberikan persembahan. Atau kita memberikan persembahan karena dilihat orang. Tuhan gak melihat jumlahnya. Tuhan gak melihat seberapapun yang adik-adik kasih, seberapapun yang kita kasih. Tapi Tuhan melihat hati kita, kesungguhan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan membaca hafalan kita ya. Semuanya udah buka Alkitab atau boleh baca di layar ya. Yang sungguh-sungguh bacanya ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Ulang lagi ya, 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kita ulang lagi ya, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi segala sesuatu yang membangun itu yang kita pergunakan ya. Nggak boleh juga, bukan tadi kan dikatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu yang berguna ya. Jadi kita pergunakanlah sesuatu yang baik dan membangun kita ya. Adik-adik, tontonan yang membangun, hal-hal yang membangun. Kalau yang nggak membangun jangan ya. Oke, demikian firman Tuhan hari ini, kita akan tutup dengan doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Di mana firman-Mu mengajarkan bagi setiap kami, bagi adik-adik, bagi mama papa, bagi semuanya ya Tuhan. Untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan sekedar jumlah atau nilai, tetapi Tuhan melihat hati setiap kami, hati setiap adik-adik, hati semuanya ya Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini ya Tuhan, adik-adik boleh semakin mengerti dan menerima kebenar firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga demi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di zaman di mana COVID masih terus melanda ya Tuhan, malah semakin banyak jumlahnya ya Tuhan. Di satu sisi Tuhan kami takut ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah perlindungan kami. Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga, untuk anak-anak sekolah minggu yang terkena COVID ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga-keluarga yang terdampak oleh karena COVID dalam pekerjaan, dalam usaha. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan keluarga demi keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Untuk firman-Mu pada hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik telah dengar firman Tuhan kan? Nah sekarang persembahan itu penting. Nah sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan menyanyikan doa Yabes. Persembahan itu penting adik-adik. Bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan lubuk hati kita yang paling dalam. Angkat tangannya. Angkat tangannya adik-adik. Semua berdiri ya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya
Shalom adik-adik. Hari ini kakak mau berdoa bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni ini. Mari angkat tangannya, kita berdoa. Bapa, kami berdoa bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik berlimpah-limpah dengan kekuatan, kesehatan, kepintaran, kepandaian, dan berkat-berkat yang daripada Tuhan tercurah buat adik-adik yang berulang tahun hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor, naik terus dan tidak turun, dan kiranya adik-adik menjadi berkat di tahun yang baru ini. Aku berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang tuanya, memberkati adik kakaknya Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati sekolahnya. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik menjadi berkat dan boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan adik-adik yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang terbaik dari Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memagari, bahkan Tuhan yang tutup bungkus kehidupannya. Apapun yang dikerjakan oleh adik-adik, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan mari kita angkatan kita mohon berkat daripada Tuhan. Lengkapi Tuhan ibadah kami dengan berkat yang daripada-Mu. Kiranya kasih karunia, anugerah, sukacita, damai sejahtera Allah, bahkan persekutuan kudus menuntun kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik berlimpah-limpah.